Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan 27 ayat 16 sampai 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah doa permohonan Musa secara pribadi kepada Tuhan ketika ia telah mengetahui bahwa akhir hidupnya telah mendekat. Itu tentu menjadi respon tentang apa yang telah Tuhan sampaikan pada ayat sebelumnya. Tentu kita mendengar hal itu, Musa berpikir siapa yang akan menggantikannya memimpin Israel, umat Tuhan itu. Dia juga dalam doanya meletakkan bahwa Tuhan harus memilih pengganti untuk memimpin umat Israel dalam masa Eksodus. Apa yang mau kita lihat dalam firman hari ini? Tentu seperti halnya bahwa Musa dalam doanya memuji kebesaran Tuhan Allah yang digambarkan sebagai Allah yang berkuasa dan pemilik dari roh segala makhluk di bumi. Ini tentu menyaksikan bahwa Allah yang maha kuasa, omnipotentia. Musa dalam permohonannya berkata, biarlah Tuhan mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka sewaktu keluar dan masuk. Musa tidak ingin bangsa itu kehilangan sosok pemimpin atas mereka, karena Musa sadar bahwa Israel adalah bangsa yang keras, bangsa yang mudah goyah dan tidak konsisten. Sehingga Musa memohon harus ada yang memimpin mereka yang diangkat oleh Tuhan itu sendiri. Lalu Musa juga memohonkan bahwa yang diangkat oleh Tuhan akan membawa mereka keluar dan masuk. Musa benar-benar menyimangi bahwa puncak Eksodus akan terjadi pada masa kepemimpinan selanjutnya, yaitu untuk memasuki tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan itu. Dan pada akhirnya Musa mengingatkan Tuhan atas kasih setianya agar umat Israel, umat Tuhan yang telah dipilih, hendaknya tidak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tentu seperti kawanan domba, jikalau mereka tidak memiliki gembala, mereka akan tercerai-berai, mereka akan kehilangan arah, mereka akan mengalami kesulitan. Bahkan dari antara mereka ada yang akan mati dan terluka. Gambaran demikian seolah-olah diantisipasi oleh Musa, karena dia melihat bahwa perjalanan Eksodus yang telah ia pimpin sekian lamanya, dengan perjuangan yang berat, dengan pergumulan yang berat, bahkan tidak lepas dari sungut-sungut bangsa Israel yang ia terima dan dengarkan, kiranya tidak menjadi satu kesia-siaan belaka atau tidak mencapai garis finish, sehingga ia memohon kepada Tuhan agar umatnya itu tetap memiliki gembala, yang pada akhirnya Tuhan memilih Yosua yang juga sudah bersama-sama dengan dia dalam perjalanan Eksodus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita belajar dari figur Musa sebagai pemimpin, gembala di tengah-tengah Israel. Ia loyalitas, ia sungguh-sungguh, ia totalitas, ia penuh dedikasi terhadap kesejahteraan dan kehidupan umat yang dipimpinnya. Kita adalah pemimpin, baik dalam keluarga, baik di mana kita boleh bekerja. Seperti Musa, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita juga punya batas waktu. Seperti perkataan yang terkenal, semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Kepemimpinan adalah pemberian Tuhan. Maka Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memiliki otoritas dalam setiap kepemimpinan yang boleh kita kerjakan. Dalam hidup ini
kita punya gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang menggembalakan domba-domba, yaitu kita yang tersesat, agar kita kembali satu, agar kita kembali ke arah yang benar. Maka Tuhan tidak ingin bahwa umatnya dan kita juga hari ini tercerai-berai, karena kita punya Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini kita mau menyaksikan bahwa apa yang dimohonkan oleh Musa, itu juga yang kiranya kita mohonkan dalam doa kita. Bahwa Tuhan yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang mengepalai kita waktu keluar dan masuk. Agar kita benar-benar menjadi umat pilihan Tuhan. Agar kita benar-benar menjadi domba-domba yang memiliki gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu kami telah mendengar firman-Mu. Sama seperti dalam doa permohonan Musa, bahwa Engkau yang memilih, bahwa Engkau tidak mencerai-beraikan, bahwa Engkau tidak membiarkan kami tidak memiliki gembala. Tetapi karena kami tahu dan kami mengimani bahwa Yesus Kristus adalah gembala agung, itulah yang akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Kami akan mengimani bahwa Tuhan benar-benar hadir dan menyertai setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.